Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. F007 Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pada part sebelumnya, setelah berhasil menembus tubuh dewa asli super raksasa 100.000 kaki, Xiao Yan masih kesulitan melawan pria jelek itu. Sehingga Xiao Yan bertanya tentang bintang kembar kepada Jin Huanshen. Saat berikutnya, Xiao Yan berhasil menggunakan salah satu kekuatan bintang kembar yang disebut kekuatan simbiosis dan merubah ukuran tubuhnya menjadi 200.000 kaki. Namun tiba-tiba muncul mata biru vertikal di belakang pria jelek itu. Bukankah ini mata Goyan? Saat Xiao Yan melihat mata biru muncul di celah, perasaan familiar ini memberitahunya bola mata ini hampir sama persis dengan mata Goyan. Secara umum mata berpasangan, namun saat ini Goyan hanya memiliki satu mata. Dan sebelumnya Goyan juga pernah mengatakan tentang salah satu tubuhnya di sini. Mungkinkah ini memang mata Goyan yang lain? Xiao Yan terkejut saat melihatnya. Walaupun terdapat perbedaan kemampuan, tetapi fungsinya sama dengan mata Goyan. Seperti saat ini, dia yang sedang mengendalikan pikiran Xiao Yan. Metode terpentingnya adalah mengandalkan kekuatan jiwa. Jika itu masalahnya, maka bisa dipastikan bahwa ini merupakan mata Goyan yang lain. Tentu saja mata ini juga akan memiliki kekuatan jiwa yang sama dengan Goyan untuk memperbaiki penghalang dunia yang rusak dari dunia kuno, dewa abadi, dan iblis. Walaupun Xiao Yan tidak begitu yakin, tetapi saat ini setidaknya mata berwarna biru tua itu memiliki pupil yang persis sama seperti mata Goyan. Sehingga Xiao Yan tidak mau lagi mengambil tindakan terhadapnya. Dia merasa pria jelek itu punya banyak trik yang berada di luar imajinasinya. Keabadian para dewa tingkat kedua sungguh begitu kuat. Xiao Yan bergumam pelan dan tidak mau menggerakkan telapak tangannya lagi ke depan. Walaupun sebelumnya dia sudah mengulurkannya, namun telapak tangan yang baru saja diulurkan kembali terhenti. Apakah kamu merasa tidak mampu mengerahkan kekuatanmu? Jelas wajah yang gagah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan Xiao Yan yang sudah menebaknya tentu saja memperhatikan pemandangan ini. Hanya saja dia melihat pria jelek itu seperti seorang wanita dan terlihat sangat menjijikkan. Saat berikutnya, tanda master jahat muncul di antara alis Xiao Yan dan fluktuasi jiwa yang kuat terpancar dari tubuhnya untuk mematahkan kendali mata ini. Xiao Yan khawatir mata Goyan adalah yang paling cocok melawannya. Tetapi sekarang dunia kuno, dewa abadi, dan iblis sedang mencarinya. Jika Xiao Yan mengeluarkannya, diperkirakan dunia kuno, dewa abadi, dan iblis akan berusaha sekuat tenaga untuk segera menangkapnya. Jadi sekarang Xiao Yan hanya bisa bergabung dengan avatar kaisar klan pemakan jiwa dan menggunakan jiwa yang telah dilahapnya sebagai kekuatan untuk mencoba menolak kendali pupil mata vertikal biru itu.
Namun yang jelas hasilnya akan sia-sia. Bagaimanapun, avatar kaisar klan pemakan jiwa masih terlalu lemah. Jika dia bisa menelan jiwa abadi beberapa dewa, mungkin itu bisa membuat kekuatan jiwanya lebih kuat. Tetapi sekarang, biarpun dia menyatu dengan kaisar klan pemakan jiwa, kekuatannya masih jauh dari cukup untuk melawannya. Dapat dikatakan bahwa mereka masih belum berada pada level yang sama. Pria jelek itu segera mengulurkan jarinya ke depan dan kelima jarinya tampaknya menjadi senjata yang paling ampuh di dunia. Terlihat kelima jarinya berdetak dan garis darah muncul di tubuh Xiaoyan. Tubuh yang sangat kuat. Pria jelek itu bergumam sambil menatap Xiaoyan. Dia melihat ke atas dan ke bawah, tampak ada pesona yang tak terlukiskan di matanya. Ini seperti seseorang yang sedang mengagumi sebuah karya seni. Namun beberapa saat kemudian, tubuh Xiaoyan meledak dengan keras dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja hal ini cukup membuat Xiaoyan kehilangan kekuatan bertarungnya. Saat ini Xiaoyan mengerti, bahkan jika dia tahu bahwa Yuyan melakukannya dengan sengaja, tetapi pria jelek di depannya memang terlalu kuat. Meskipun saat ini dia telah menerobos ke alam leluhur, namun masih tidak mudah untuk menghadapinya. Setelah pertarungan sederhana ini, Xiaoyan mengerti bahwa dia tidak bisa menang sama sekali. Yuyan juga merupakan tiruan dari nomor 4, dan saat melihat pria jelek di depannya, mata Xiaoyan juga menunjukkan keraguan. Mungkinkah dia juga avatar dari nomor 4? Saat pemikiran ini muncul di benaknya, Xiaoyan mulai memikirkan sesuatu. Menurutnya, itu sangat mungkin terjadi. Bagaimanapun Xiaoyan berpikir bahwa sosok nomor 4 pasti sangat kuat. Xiaoyan hanya tidak menyangka bahwa sebagai seorang wanita, dia sebenarnya berlatih dengan cara menggunakan laki-laki sebagai tungkunya. Sepanjang sejarah budidaya, kebanyakan laki-laki yang memanfaatkan wanita sebagai tungku untuk berlatih. Namun sangat jarang melihat wanita yang menggunakan pria sebagai tungku. Aku khawatir kekuatan sosok nomor 4 ini bahkan di atas permaisuri, sehingga aku tidak bisa menolaknya sama sekali. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya dan tersenyum pahit. Saat ini, dia juga belum memperoleh tanda reruntuhan kuno yang terakhir. Tetapi sepertinya itu bukanlah masalah besar, dan yang harus ditemukannya sekarang adalah cara untuk keluar dari sini. Bagaimanapun, kegilaan sosok nomor 4 berada di luar imajinasi Xiaoyan. Dia juga menggunakan berbagai metode untuk memaksa Xiaoyan tunduk, sehingga dia bisa mengubah Xiaoyan menjadi tungkunya. Faktanya, dengan kekuatannya, jika dia benar-benar ingin bersama Xiaoyan, maka dia sebenarnya tidak perlu menghabiskan banyak waktu sama sekali. Tetapi sekarang, sepertinya dia memang tidak ingin memaksa. Dengan kata lain, kekerasan tidak berpengaruh pada kekuatannya, dan perasaan dipaksa masih sedikit lebih buruk. Sehingga dia hanya ingin melihat Xiaoyan menyerah. Walaupun demikian, saat ini Xiaoyan memang tidak berniat untuk terus melawannya. Dia juga tidak ingin menghabiskan banyak waktu dengannya dan lebih baik menuruti keinginannya terlebih dahulu. Jika tidak, maka hal yang tidak terduga bisa terjadi. Jadi dia memutuskan untuk terluka parah agar Yuyan segera muncul. Bagaimanapun, hal ini akan memuluskan upaya Yuyan sebagai kecantikan yang menyelamatkan pahlawan.
Xiaoyan mengerti dengan jelas di dalam hatinya, sehingga sekarang dia hanya perlu mengikuti permainan Yuyan dan melihat apakah dia bisa mendapatkan tanda reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis, kemudian menemukan cara untuk menyelinap diam-diam melalui pagoda emas. Setidaknya dia harus terus berjuang dan akhir cerita seperti ini yang diinginkannya. Hanya saja skenario ini membutuhkan kerjasama untuk menyelesaikannya. Meskipun Xiaoyan mengetahui bahwa ini dilakukan oleh sosok nomor 4, namun dengan kekuatannya dia tidak bisa membiarkannya menemukannya. Saat ini Xiaoyan tampak masih berjuang, namun pada akhirnya dia runtuh dengan cepat dan semua tubuh fisiknya dihancurkan serta nafasnya terasa berat. Akting itu tampak sangat nyata, namun sebenarnya luka di tubuhnya juga nyata, seolah-olah hidupnya akan segera berakhir dengan cepat. Tiba-tiba terdengar tawa liar yang bergema di kehampaan. Aku tidak tahu mengapa kamu ingin membunuhku. Meskipun aku akan mati hari ini, namun aku juga akan membawamu. Xiaoyan tertawa keras dan berkata dengan marah. Tiba-tiba aura yang kuat melonjak di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia berencana ingin meledakkan dirinya sendiri. Sayang sekali, aku harus meledakkan avatarku yang sempurna. Meskipun aku tidak tahu siapa dirimu, tetapi aku akan kembali untuk membalas dendam kepadamu. Setelah memasuki dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, mereka semua berpikir bahwa Xiaoyan hanyalah avatar. Oleh karena itu, masuk akal jika Xiaoyan melakukannya karena mereka mengira itu avatar. Sehingga dia perlu bertindak seperti ini agar tampak lebih realistis. Tubuh yang sempurna, tetapi dia akan meledakkan dirinya sendiri. Mata pria jelek itu tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan memilih melakukan hal ini. Tidak. Jika dibiarkan meledak, tidak ada kesempatan untuk menemukan identitas aslinya. Meskipun itu hanyalah avatar, namun tubuhnya juga memang terlihat ideal dan lezat. Tidak mungkin, ini tidak boleh terjadi. Saat ini, di atas kompas terbang di luar gerbang kuno, Yuyan tiba-tiba membuka mata indahnya, dan dia langsung berdiri tegak, lalu menghilang begitu saja. Sementara itu Xiaoyan terus mengedarkan aura di tubuhnya. Aura gelisah terus-menerus keluar. Faktanya, Xiaoyan hanya ingin memastikan tebakannya. Mungkinkah tebakanku salah? Xiaoyan bergumam pelan, tampaknya dia membutuhkan waktu yang lama untuk meledakkan dirinya, yang membuat suasana menjadi sedikit canggung. Walaupun penghancuran dirinya memakan waktu yang terlalu lama, tetapi Yuyan masih belum juga muncul. Tentu saja hal itu membuat Xiaoyan menjadi ragu untuk beberapa saat. Apakah itu hanya pemikiranku saja? Mungkinkah pria jelek itu bukan salah satu avatar sosok nomor 4? Saat Xiaoyan sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara seperti lonceng perak. Siapa yang berani menyentuhnya? Aku akan membunuh siapapun yang melakukannya. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.